Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ngairis Bihar dengan NIM 2103056. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi sejarah matematika zaman Mesir kuno dengan pokok pembahasan yang pertama sejarah penemuan angka, yang kedua sistem bilangan, yang ketiga aritmatika, dan keempat yaitu tokoh-tokoh. Pertama, sejarah penemuan angka. Letak geografis. Pada zaman dahulu, Mesir dibatasi oleh negara Kartago di sebelah barat dan kerajaan Babilonia di sebelah timur, juga di sebelah lautan terbentang negara Yunani. Secara geografis, terletak antara Laut Tengah dan daratan Afrika yang luas. Papirus Rin. Sebagian besar pengetahuan kita tentang urutan matematika Mesir berasal dari dua papirus yang berukuran cukup besar, yang masing-masingnya dinamai dengan para pemilik dua papirus itu sebelumnya, Papirus Rin dan Papirus Goleniser. Papirus Rin adalah sebuah naskah kuno berisi catatan matematika dari budaya Mesir kuno yang ditulis di atas lembaran papirus. Dianggap sebagai contoh terbaik kemajuan matematika Mesir kuno. Dinamai menurut Alexander Henry Rin, seorang pecinta barang antik asal Skotlandia. Ia membeli naskah papirus itu pada tahun 1858 di Luxor, Thebes, Mesir. Tampaknya diketemukan pada suatu ekskavasi ilegal di sekitar Ramesseum. Diperkirakan berasal dari tahun 1650 sebelum Masehi. British Museum yang menyimpan sebagian besar papirus itu memperolehnya pada tahun 1865 bersama dengan Egyptian Mathematical Literal yang juga dimiliki oleh Henry Reed. Selain itu, ada pula beberapa fragmen kecil yang disimpan di Brooklyn Museum di New York dan sebuah bagian tengah berukuran 18 cm yang hilang. Papirus Rin ditulis dalam naskah hieratik atau bentuk kursif hieroglif yang lebih sesuai untuk penggunaan pena dan tinta pada sekitar 1650 sebelum Masehi oleh seorang penulis bernama Ahmes yang meyakinkan kita bahwa papirus tersebut dibuat mirip karya awal dari dinasti ke-12 tahun 1849 sampai 1801 sebelum Masehi. Selanjutnya, batu Rosetta. Batu Rosetta adalah sebuah prasasti batu granodiorit yang ditemukan pada tahun 1799. Prasasti ini berukirkan 3 versi dari sebuah maklumat yang dikeluarkan di Memphis, Mesir pada tahun 196 sebelum Masehi selama dinasti Ptolemaic atas nama Raja Ptolemaios V. Teks maklumat di bagian atas dan tengah prasasti ditulis dalam bahasa Mesir kuno dengan aksara hieroglif dan demotic, sementara bagian bawahnya ditulis dalam bahasa Yunani kuno. Penerjemahan papirus Rin baru memungkinkan untuk dilakukan secara cepat karena pengetahuan yang diperoleh dari batu Rosetta. Penemuan lemping basal hitam mengkilap ini adalah kejadian yang paling signifikan dari ekspedisi Napoleon. Batu ini ditemukan oleh seorang perwira pasukan Napoleon dekat Rosetta di Sungai Nil pada tahun 1759 ketika mereka menggali fondasi sebuah benteng. Yang kedua, sistem bilangan. Bangsa Mesir kuno telah mengenal alat tulis sederhana menyerupai kertas yang disebut papirus. Mereka membuat tulisan berbentuk gambar-gambar dengan menggunakan pena dengan tinta berwarna merah ataupun hitam. Tulisan Mesir kuno sering disebut sebagai hieroglif, dan tulisan ini ditemukan dalam bentuk gambar dalam papirus ataupun bulatan-bulatan pada batu ataupun potongan kayu. Tulisan Mesir kuno diperkirakan berkembang pada tahun 3400 sebelum Masehi. Adapun bentuk-bentuk tulisan Mesir kuno adalah sebagai berikut. Angka 1 dilambangkan dengan tongkat tegak, angka 1 digambarkan dengan tulang tumit, angka 100 digambarkan dengan gulungan surat, angka 1000 digambarkan dengan bunga teratai, angka 10.000 digambarkan dengan jari telunjuk, angka 100.000 digambarkan dengan ikan burbot, dan angka 1 juta digambarkan dengan orang takjub. Sistem Mesir kuno menggunakan sifat adiktif dan pengelompokan. 4 tulang tumit ditambahkan dengan 6 tongkat tegak, berarti 1 tulang tumit melambangkan angka 10. Maka 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 yang berjumlah 40 ditambahkan dengan 1 tongkat tegak melambangkan angka 1, jadi 40 ditambahkan 6, hasilnya adalah 46. Sistem ini juga menggunakan sifat pengelompokan karena setiap 10 lambang tongkat tegak diganti dengan lambang tulang tumit, dan setiap 10 lambang tulang tumit diganti dengan 1 lambang gulungan surat.
3. Aritmetika. Yang pertama, penjumlahan. Penjumlahan sistem bilangan Mesir hampir serupa dengan masa kini, yang berbeda hanyalah simbolnya. Contoh mencari 268 ditambah dengan 359. 268 dilambangkan dengan 2 gulungan surat, 6 tulang tumit, dan 8 tongkat tegak. 359 dilambangkan dengan 3 gulungan surat, 5 tulang tumit, dan 9 tongkat tegak. Lalu dijumlahkan, maka hasilnya yaitu 5 gulungan surat, 11 tulang tumit, dan 17 tongkat tegak. Ini kita kelompokkan. 10 tulang tumit dapat kita ganti menjadi 1 gulungan surat, dan 10 tongkat tegak dapat kita ganti dengan 1 tulang tumit. Maka didapatkan hasilnya yaitu 6 gulungan surat, 2 tulang tumit, dan 7 tongkat tegak. Dengan jumlah keseluruhan yaitu 627. Selanjutnya, pengurangan. Dalam menggunakan bilangan, sistem Mesir kuno melakukan kegiatan penggantian seperti yang kita lakukan sekarang dalam sistem desimal. Karena basis bilangan yang digunakan dalam sistem Mesir kuno adalah basis 10, maka 1 lambang gulungan surat dapat diganti dengan 10 lambang tulang tumit, dan 1 tulang tumit dapat diganti dengan 10 lambang tongkat tegak. Mencari 45 dikurang 29. 45 dilambangkan dengan 4 tulang tumit dan 5 tongkat tegak. 29 dilambangkan dengan 2 tulang tumit dan 9 tongkat tegak. Untuk mempermudah, maka 1 tulang tumit pada angka 45 dapat kita ganti menjadi 10 tongkat tegak. Jadi kita memiliki 3 tulang tumit dan 15 tongkat tegak. Selanjutnya kita kurang 3 tulang tumit dikurang 2 tulang tumit, hasilnya 1 tulang tumit. 15 tongkat tegak dikurang 9 tongkat tegak, hasilnya 6. Didapatkan hasilnya yaitu 1 tulang tumit dan 6 tongkat tegak, yaitu 16. Selanjutnya, perkalian. Dalam mencari perkalian, sistem Mesir kuno juga menggunakan kegiatan yang disebut dengan duplicating atau mendua-kalikan, dan mediating atau membagi duakan, atau disebut dengan doubling and halving. Perhatikan contoh mencari 27 dikali 45 berikut. 27 pada kolom bagian kiri, 27 kita gunakan mediating atau membagi duakan, yaitu 27 dibagi 2 dihasilkan 13,5. Yang ditulis hanya 13-nya saja, sedangkan 0,2-nya tidak. 13 dibagi 2, 6,5. Ditulis 6. 6 bagi 2 sama dengan 3. Dan 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Yang tulisnya 1 saja. Sedangkan pada kolom bagian kanan, kita gunakan cara duplicating atau mendua-kalikan, itu 45 dikali 90 dikali 2 sama dengan 90. 90 dikali 2 sama dengan 180. 180 dikali 2 sama dengan 360. Dan 360 dikali 2 sama dengan 720. Untuk mendapatkan hasil kali dari 27 kali 45, kita jumlahkan, kita perhatikan angka-angka ganjil dari kolom bagian kiri, itu 27, 13, 3, dan 1. Maka kita jumlahkan pasangan dari angka ganjil tersebut, sehingga hasil kali dari 27 kali 45 diperoleh dengan penjumlahan 45 ditambah 90 tambah 360 ditambah 720 menghasilkan 1215. Selanjutnya, pembagian. Cara mereka melakukan pembagian sama dengan perkalian. Untuk masalah 98 dibagi 7, mereka berpikir masalah ini sebagai 7 kali berapa nomor sama dengan 98. Contohnya, misalnya untuk 98 dibagi 7, untuk kasus ini akan disisirkan 7 kali satu bilangan akan menghasilkan 98. 1 dikali 7 sama dengan 7, 2 kali 7 sama dengan 14, 4 kali 7 sama dengan 28, dan 8 kali 7 sama dengan 56. Pasangan bilangan dari kolom sebelah kiri dijumlahkan untuk mendapatkan hasil bagi. Jadi, jika dijumlahkan, maka 14 tambah 8 sama 56 sama dengan 98. Maka pasangan bilangan bagian kirinya akan kita jumlahkan juga. 2 ditambah 4 tambah 8 sama dengan 14. Jadi, jawaban dari 98 dibagi 7 adalah 14. Yang keempat, tokoh-tokoh. Yang pertama, Thales, 624 sampai 546 sebelum Masehi. Lahir di kota Miletos, dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Selanjutnya,
Euclid 330 sampai 275 sebelum Masehi. Ialah matematikawan dari Alexandria, Mesir. Dalam bukunya yang berjudul Elemen, dia sebagai bapak geometri mengemukakan teori bilangan dan geometri. Archimedes 287 sampai 212 sebelum Masehi. Seorang matematikawan, fisikawan, astronom sekaligus filsuf. Dilahirkan di Sisilia, dikenal dengan teori Archimedes. Pythagoras 582 sampai 456 sebelum Masehi. Lahir di Pulau Samos di daerah Lemna. Dia percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini berhubungan dengan matematika. Eudoxus 408 sampai 355 sebelum Masehi. Menciptakan teori tentang planet dan deskripsi tentang perkiraan panjang suatu bilangan rasional dengan metode perkalian silang. Era Totenes 276 sampai 194 sebelum Masehi. Seorang matematikawan, ahli geografi dan astronom zaman Helenistik. Ia tercatat sebagai orang yang pertama kali memikirkan sistem koordinat geografi dan yang pertama diketahui menghitung keliling bumi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.